hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, wabil khusus juga kepada calon praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat bermaterikan salam semoga Allah jalla limpahkan ke hariban baginda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini wabil khusus mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator acara akan memimpin memandu acara yang dilaksanakan pada saat ini. Acara yang pertama pembukaan, mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan khidmat, selalu mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh adinda kami Egi. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dipersilakan berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Marsial Al-Watan. Kullu mayyatika yawma tami hayyata imaman. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Irhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Irhadu ya lal watan. Indonesia biladi, antarun wa'dun arona, kullu mayyatika yawman tami hayyan qahimama, kullu mayyatika
hatiga yauman qamihan yalqa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duriku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duriku. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayat amma ba'du. Hadratil kiram para alim, para ulama, wabil khusus kepada beliau pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Kiai Haji Sun Hadi, alhamdulillah hadir di tengah kita. Yang saya hormati insyaallah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kepada sejajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik Syuriah, MBC yang mungkin hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati, dan insyaallah mungkin Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh Badan Otonom Lembaga Lajnah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara yang saya hormati, dan insyaallah mungkin Allah Subhanahu wa taala, sedang kepada para alim, para ulama, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati, dan insyaallah mungkin Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh calon praktisi Jamiah Ruya Aswaja An-Nahdiyah Kabupaten Lampung Utara yang insyaallah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan rahmat Allah sehingga bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan pelatihan kita pada pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga masyarakat. Kedua kalinya salat bersalam kita turun ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya beserta pengurus wilayah Jamiah Ruya Aswaja An-Nahdiyah Provinsi Lampung bisa hadir di Kabupaten Lampung Utara bersama guru besar Mujis JRA beliau Gus Alam Alauddin Asdiki dari Jombang dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kehadiran ini bisa memberikan manfaat kepada para jamaah, pada para peserta sekalian, yang alhamdulillah saat ini Nahdlatul Ulama lewat lembaga dakwah Nahdlatul Ulama telah mempunyai lembaga rukyah sendiri yang merupakan sayap dakwah LDPBNU, yaitu Jamiah Ruya Aswaja An-Nahdiyah. Oleh karenanya tugas kita setelah pelatihan ini adalah mendakwahkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, membentengi warga Nahdiyin secara keilmuan dan akidah aswaja. Mudah-mudahan sepulang kita nanti dari ijazah sanad dan pembelajaran tentang keilmuan ru'yah, sekali lagi para hadirin, para peserta sekalian bisa terus mengamalkan. Terima kasih kami aturkan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh PJ NU Lampung Utara oleh beliau Bapak Kiai Sun Haji MPDI, dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tabibun. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdatil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-aqiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pengurus cabang JRA atau lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara, Bapak Kiai Su'eb beserta jajaran, pada Ketua JRA Provinsi Lampung Gus Yasid beserta rombongan, pada Mujis JRA Pusat Gus Ama yang sama-sama kita takdimi, kepada seluruh kader baiat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seyogyanya menurut surat edaran dari pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, bahwasanya disampaikan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh kabupaten provinsi Lampung tidak boleh mengadakan kegiatan yang sifatnya banyak orang. Namun karena ini sudah terjadwal, sudah lama diurungkan, mungkin tidak bisa, maka pengurus sepakat untuk tetap dilaksanakan. Karena apa? Karena kita semua menjaga bagaimana ketika persiapan sudah matang, semuanya sudah ditindaklanjuti, semuanya sudah tercatat, sehingga diurungkan mungkin kekecewaan yang luar biasa untuk tuan rumah. Oleh karenanya saya sendiri mengambil sikap bahwa bukan melanggar aturan organisasi, bukan melanggar aturan taat sam'atan wa ta'atan kepada pemerintah, tapi saya yakin bahwa inilah NU itu sangat luar biasa. Ada yang membolehkan karena beredarnya virus yang mematikan ini, tetapi ada yang tidak membolehkan. Inilah ulama-ulama Indonesia yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaa 'alaika anta kama istata'a nafsik. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima akhlika wa khatama lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana hadha min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'al fi kanafika wa jiwarika wa ya'adika min kulli syai'in marid wa jabbarin 'anil wa di'anil wa dibaqin wa min kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa ahlikna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna mujibatina tamah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penutup, saya di sini sebagai moderator acara. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Pada Allah maghfirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala wa hiya tusamma bi ayati shifa. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yasfi sudurakum min mu'minin wa shifaa'un lima fi sudur fihi shifaa'un lin-nas. وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا له شفاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء داء برا من الله تعالى الحديث أو كما قال. Di ajlil iktisar al-iktifa, untuk meringkas pertemuan hari ini, maka kita tahu bahwa doa tanpa usaha apa namanya? Ngomong kosong. Usaha tanpa doa sombong. Kita ulangi. Usaha tanpa doa kok bingung? Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Oleh sebab itu, walaupun kita di sini sudah mengkorbankan waktu, mengkorbankan usia, bahkan mengorbankan 300 ribu atau 350, tetapi kalau kita lupa ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan kita menguji minat takabburin. Oleh sebab itu kita awali doa atau berdoa kepada Allah, semoga pulang dari sini kita menjadi insan, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, istiqomah menjadikan penghambaan kita kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup kita, menjadikan ridho Allah sebagai tujuan, kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Setelah di akhirat kita dikumpulkan dengan nugrahi minum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikumpulkan dengan para muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh, ikhwanan ala sururil mutaqabilin. Ditujukan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا
بعبادك عزيزا بعيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاسر النوال يا حسن الفعال يا مبدئا بلا مثال يا قائما بلا زوال ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم رب الناس أذهب البعث اشفينا يا الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما الفاتحة. Baik, sebelum saya mulai saya tanya siapa kita? Siapa kita? JRA. Oh, dua salah. NKRI. Pancasila. Aku semangat. Aku pramuka itu. Nah, saya ulangi dulu. Kanan dulu. Jadi kalau ruqyah nanti Rasulullah kalau ruqyah biadil yumna. Kalau yang baik pakai tangan kanan. Kalau yang buruk tangan kiri. Sesuatu yang kiri. Nyukur kumis kiri atau kanan? Kanan. Kiri. Gimana tuh? Kanan dulu. Motong kuku. Ngupil. Kiri. Ngupil baik atau buruk? Nah itu tahu. Dan juga tepuk semangat kanan dulu. Semangat. Semangat. Ya, bisa. Kalau nggak semangat nanti rugi 300. Karena saya tahu orang-orang itu biasanya semangatnya di awal-awal. Tapi setelah jam 12 banyak kan lungguh sing paling depan turunnya di sini. Katanya sebelumnya yang nggak bisa bahasa Jawa katakan nggak bisa bahasa Jawa 1, 2, 4 ekor atau 4 buah 4 orang 1, 2 kayak istri jamis. Iya, lihat hidungnya sudah kelihatan. Sedikit maju kira-kira 2 dirok menjadi bagian dari pejuang LDNO. Siap atau tidak? Atau bahasa lain kita mau dikader menjadi praktisi ruqyah aswaja bukan azwaja. Siap atau tidak? Ya. Berarti kan sebelum kita praktek meruqyah kita harus paham 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Tulis. Punya pulpen apa enggak? Nah. 350 kok enggak punya pulpen nanti ditagih. Saya mohon maaf bukunya ini belum 3 kok gini. 1. Definisi. Jadi harus paham definisi ruqyah itu apa. 2. Sejarah. 3. Akidah. Dan nanti saya akan praktek hampir 80% itu praktek. Yang lainnya cuma teori.
Dan bila saya katakan tulis, maknanya tidak ada di buku panduan seperti ini. Nanti sampai dapat buku kecil buku besar dan ada stiker. Nah, kalau saya katakan tulis, maknanya apa tadi? Tidak ada di buku. Baik, kita akan bahas satu persatu. Siap atau tidak? Siap. Tirukan definisi. Ruqyah secara bahasa adalah jampe-jampe. Kata orang Sunda. Ada yang Sunda? Mana? Katakan. Masuk Sunda kamu? Kok Jawa? Mana Sunda? 1, 2. Orang Sunda nyebut apa? Jampe-jampe. Makanya tidak nanti ada orang yang larang ruqyah. Saya ulangi, ada orang yang larang ruqyah, dan bahkan dari struktural NU. Oh ditakoi, lapo kon ruqyah berang? Iku muni Wahabi. Wah ruqyah nyuwuk. Nah mereka nggak ngerti, orang Sunda nggak ngerti suwuk ya, nggak ngerti. Orang seperti itu maknanya ngopi nih kurang agak, kurang jauh. Coba ngopi di Cilegon, orang Cilegon nggak ngerti suwuk. You understand? Yes. Nah, kalau orang Jawa nyebut suwuk, kalau orang Madura nyebut sembur, kalau orang Bugis nyebut mantra-mantra, umi-umi itu bagian dari itu. Ruqyah itu umi-umi. Ini doni gue. Nah, jadi mantra-mantra secara bahasa. Jadi tidak ada herbal, tidak ada totok, tidak ada apa jarah, tidak ada luka, beda dengan bekam, befastu, beda. Mantra-mantra. Oke, sekarang tirukan. Ruqyah secara maknawi artinya jika seseorang membaca mantra disertai sambil tiup ya, sambil ditulis, disertai tiupan tanpa adanya ludah, doa kesembuhan, enggak apa tadi secara maknawi artinya jika seseorang membaca mantra disertai tiupan tanpa adanya lidah. Jadi membaca mantra sambil niup, kalau nggak niup namanya bukan ruqyah. Oke? Disertai itu kan tanpa adanya ludah, nggak pakai ludah. Kalau pakai ludah orang Jawa nyebut ngidoni. Ayo praktek semuanya, tangannya begini gitu. Dekatkan kamu dulu. Stop. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebul. Tiup. Terus bawa apa? Singkol, abab. Orang Sunda apa nyebut abab? Itu apa ya? Abab. Apa nyebutnya? Abab. Baik, sekarang lihat tangan sampean. Srek. Ada ludahnya enggak? Kalau ada itu bukan ruqyah, tapi meludah alias ngidon. Ahli ruqyah apa enggak, lihat tanganmu. Kalau ada ludahnya berarti belum ahli. You understand? Yes. Pokoknya paham nggak paham bias gitu Pak. Biar saya senang. You understand? Yes. Betul nggak paham. Kata ulama usul idza awwadha wa nafatha fi auladihi, jika seseorang membaca takwid doa perlindungan tanpa ludah. Jadi ruqyah itu harus tengah-tengah, tidak boleh tipis. Namanya damuni. Dan juga boleh ngidon, ngidoni, meludah. Harus tengah-tengah. Belok lihat. Enggak ada. Boleh.
Ayo, bismillahi. Mantranya dibaca dulu. Bismillahi. Allahu Akbar. Ayo, yuk. Wes langsung dulu. Seret. Kuning. Tirukan. Jadi setiap orang muslim nahdiyin pasti bisa meruqyah asal punya gigi. Nanti kalau tidak punya gigi ibarat motor remnya ngeblong, corot. Jadi tirukan. Ruqyah tidak butuh bakat. Saya bukan ustazah, ustaz, bukan kiai, bukan gus, bukan ajengan, bukan pangersak. Ajengan maksudnya tambahingan. Tuan guru. Saya hanya banser biasa penjaga parkir. Apakah bisa meruqyah? Bisa. Setiap orang Islam yang punya gigi pasti bisa meruqyah. Karena ruqyah tidak butuh bakat. Bisa toh tadi? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Kalau bisa ngapain pelatihan? Ya wis, kalau bisa ya sedang ada. Itu secara maknawi. Baik, saya tes kemampuan kalian. Jadi, nggak usah tirukan. Saya mau nerangkan, Pak. Kalau yang di TV itu, Pak, Bu, ya, kepala saya pusing. Ya, aminkan doa saya. Amin. Good. Ya, good. Ruqyah apa tidak? Kenapa? Nah, you understand? Yes. Mana lupa, gak paham. Jadi yes bos, gak paham. Oke. Terus, enak meneh. Ada lagi, ada mak-mak. Kalau nyimpan orang ini kepalanya pusing, lorong ke sini, lorong kidul ke sini, grandong ke sini, malampir ke sini. Malaikat sini kan, Rasulku sini, misalkan, dan itu nyata. Pertanyaannya, itu ruqyah apa tidak? Bukan, gelah. Pertanyaannya kenapa sampai lihat dan subscribe? Wong itu sudah tahu mak-mak orang awam nggak pernah ke pesantren, nggak punya sanad sampai musalsal. Lo kalian kok, wong nek pengen nggak sesat harus dua. Pertama harus talaqi kepada guru yang punya sanad kepada Rasulullah. Yang kedua harus punya sanad. Jadi harus bermuwajahah langsung. Harus nek pengen nggak sesat. Kalau seperti itu, lihat-lihat nggak bisa saja kita terjerumus. Nah, jadi itu dia nyebut kiamat sugro aja nggak bisa. Bayangkan. Nasrif apalagi. Nanti banyak kalimat jin yang digunakan. Yun Sewu di sana lepas pocong 5.550. Ngobati biasa 300. Nanti tak ajarkan kalian ilmunya lebih dari sana. Lepas pocong cuma 3 detik. Gratis. Gak usah kun fayakun, saya nanti ucap praktekkan degem saja. Juga bisa kesuruhan bisa, tidak perlu 7 juta, tak praktekkan degem. Untuk ngusir jin. Kiano ada yang lebih seperti itu. Kenapa gratis terus? Karena saya tahu kalian gak gablek duit. Sewajahnya ketok rasa ngaku seru. Soalnya kini aneh tuh saya nol rekening. Hei, jadi itu secara maknawi. Baik secara umum, tirukan ruqyah secara umum adalah doa kesembuhan. Tulisan. Maka jika doa tersebut tidak ada hubungannya
dengan kesembuhan tidak boleh disebut ruqyah, tapi doa. Wes, sekarang saya tanya kepada kalian, dipahami dulu kalimatnya. Doa dan ruqyah itu tidak boleh ditukar kalimatnya, karena secara takrif definisi dua-duanya berbeda. Seperti kalimat makan dan ngemil. Saya tanya, ini siapa namanya? Janda. Yanda. Mirip janda ya. Yanda ngemil rawon, kalimat itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang benar apa? Makan. Ngemil atau makan yang benar? Nah, ngono loh. Jadi jangan menukarkan kalimat ngemil dan makan, karena dua-duanya fungsinya beda. You understand? Yes. Sing pas kalau ngemil apa? Gorengan. Molen yang kecil-kecil ya. Molen kecil atau besar? Besar. Ampun. Maning. Nah itu ngemil, kalau itu namanya. Jadi kalimat ngemil dan makan tidak bisa ditukar. Ruqyah demikian, kalau tidak ada hubungannya dengan kesembuhan dan kesehatan, nggak boleh disebut ruqyah, tapi doa. Contoh, pertanyaan saya jawab dengan cukup kalimat benar atau salah. Ruqyah supaya istri ngizini nikah lagi. Doa. Bener atau salah? Jawaban cuma dua, mau sampean sekolah nggak lulus jelas. Jawaban bener atau salah? Doa, gitu. Nggak ada C, A, B toh. Bener atau salah? Salah. Nah, ngono loh. Ruqyah supaya hujan tidak turun. Salah. Ruqyah sakit gigi. Ruqyah asam aurat. Salah atau benar? Asam urat ini maksudnya. Nek cenit-cenit kan asam urat, tak cenot-cenot asam aurat. Ruqyah supaya listrik tidak mati. Salah. Ruqyah sakit gigi, sakit apa ya? Corona. Bener atau salah? Loh, kok salah ini? Ya bener. Jadi nek misalnya wong corona kok diruqyah, lho ruqyah ki artine apa? Nah iya, kok gak iso diruqyah piye? Berarti gak iso didoain. Padha karo ngono. You understand? Yes. Ruqyah supaya bensin tidak habis. Jadi jangan mentang-mentang bisa ruqyah semua diruqyah. Listrik mati ruqyah. Solusinya bensin habis, ruqyah solusinya. Pulsa habis, ruqyah solusinya. Seneni kalau maaf, pulsa Anda enggak ngono. Seneni diruqyah karo Telkomsel. Udah, jadi secara umum harus tahu definisi supaya tidak. Sekarang kita akan lanjut bahas yang kedua. Apa? Sejarah. Perhatikan, panjenengan nanti akan ditemui orang-orang yang melarang ruqyah, dan itu pun kadang-kadang dari umat Islam sendiri, dan paling fatalnya dari orang NU sendiri. Misalkan Pak Yanda, Pak Janda, Pak Yanda, maunya kepleset Janda kan. Pak Yanda pulang dari sini masang pelanggan di rumah, menerima pengobatan alternatif ruqyah azwaja. Satu orang 100.000, genep 4 orang lunas, malah untung 50.000. Itu. Terus kemudian ditegur sama temennya, ojo ruqyah, jangan ruqyah. Ini hadisnya, innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirik.
Sesungguhnya ruqyah, jimat, pelet itu syirik. Bingung akhirnya, waduh, piye? Maknanya memang betul ada 20 kisaran begitu, 10% yang melarang ruqyah. Tapi ada 90 ayat dan al-hadis itu menganjurkan ruqyah. Pertanyaannya, sumbernya sama Rasulullah, kok beda? Yang benar 10 atau 90? Lah yang 10 kenapa? Jawabannya yang 10 salah paham. Kenapa salah paham? Tidak tahu sejarahnya, tarikhnya gimana ruqyah dibolehkan itu. Lah sejarahnya begini. Lah sejarahnya gimana? Sejarahnya begini. Dulu itu ruqyah memang dilarang sebagaimana ziarah kubur, tapi terus diterang datang dirubah nilai-nilainya kemudian menjadi boleh. Kenapa? Karena ruqyah itu semenjak zaman jahiliyah sudah ada. Tirukan, ruqyah adalah pengobatan tertua di dunia. Sebelum rumah sakit dibangun, sebelum Herbal Nasa, HPAI, apalagi Herbal Life, apa nih? HPA ada, ruqyah sudah ada. Sebelum corona AIDS ada, sudah ada ruqyah itu. Semenjak zaman jahiliyah. Tapi nyuwun sewu, zaman jahiliyah kalau meruqyah nyebut Lata Uzza, ya Lata ya Uzza terus. Makanya Nabi mengatakan innar ruqa wa tama'im wa tiwalah syirik. Maknanya kalau hadis itu adalah ruqyah zaman jahiliyah, bukan ruqyah memakai Al-Qur'an. Ngono lho. You understand? Yes. Lah kalau ruqyah zaman Al-Qur'an itu kan dianjurkan malahan. Nah, pertanyaannya lagi, karena syirik muncullah hadis lagi, humul ladzina la yastaquna. Orang yang meruqyah dan diruqyah kelak di akhirat akan dihisab. Kenapa dihisab? Karena nyebut Lata Uzza. Yanda misalkan ketika meruqyah janda, Yanda meruqyah janda, menyebut nama Khodam, makanya kamu dihisab. Orang yang meruqyah memakai nyebut Lata Uzza. You understand? Yes. Maksudnya ruqyah zaman jahiliyah yang dihisab dan di apa? Yang meruqyah yang diruqyah sama-sama dihisab, maknanya ruqyah zaman jahiliyah. Nah, setelah itu ada peristiwa, ini sejarah loh. Tukang ruqyah, tukang suhu, tukang jambe harus tahu sejarahnya. Biar nanti terangkan ke masyarakat biar gamblang. Ditanya nyun sewu, ki ilmu ruqyah ini bukan ilmu sembarangan. Kalau di NU istilah 500 kitab siaran itu di Muqaddimah Khawasul Quran diceritakan keduanya. Salah satu dinisbatkan di Ghazali, Imam Ghazali, salah satu asli Imam Ghazali. Yang hanya dinisbatkan dan khilafiyah bainal ulama kitab Al-Awfa, itu bukan dari Imam Ghazali. Diperdebatkan. Yang asli kitab persuluhannya Imam Ghazali itu namanya Khawasul Quran. Di sana disebutkan riwayat Imam Sa'id Al-Khudri bahwa suatu ketika Imam Sa'id Al-Khudri perjalanan ketemu orang Badui, orang Arab, bafi riwayatin orang Yahudi. Kesengat kala jengking, perhatikan kalimatnya. Kesengat kala jengking, orang Yahudi kesengat kala jengking. Kemudian ada rombongan dari sahabat bertamu di ladang-ladang, ketemu di ladang, kemudian disamperin. Halming, karena nggak dikasih hidangan, biasanya orang Arab itu dikasih hidangan. Ternyata tanya orang Arab, halming min rokin, adakah di antara kalian orang yang bisa meruqyah? Pandangannya orang jahiliyah ketika itu, ruqyahnya seperti orang jahiliyah. Tapi Imam Sa'id Al-Khudri karena sudah masuk Islam dan kaum muslim para sahabat meruqyahnya dengan Fatihah 7 kali. Saya ulangi, meruqyah dengan Fatihah berapa kali? 7 kali. Sembuh. Setelah sembuh dikasih hidangan daging kambing, dibawa pulang disodorkan Nabi karena takut. Kenapa takut? Karena sebelumnya Rasulullah sudah mengatakan inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirik. You understand? Yes. Sesungguhnya mantra-mantra, ruqyah, jimat, pelet. Kalian bisa melet?
Nah itu tak bisa. Oh dasar pelet. Apa? Lupa saya tadi. Kadang-kadang dipeleti malah lupa saya menggeleng, kena sihir dari dia, kena pelet. Nah disuguhkan kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Rasulullah tidak mengatakan haram karena saya sudah mengatakan ini haram. Enggak. Nabi santai saja sambil mengatakan a'radu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam takun fi syirik. Enggak apa-apa ya, yang penting enggak syirik yo. Nabi saya membacakan Fatihah 7 kali yo. Dan ini Fatihah 7 kali. Orang yang tersengat kalajengking itu tidak ada perintah Nabi, tidak ada anjuran Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, tapi itu disetujui Nabi. Tidak apa-apa. Fala andi laman akala bi ruqyatin batil faqad akara bi ruqyatin haq. Karena sesungguhnya kalian itu memakan harta yang ruqyah yang hak, bukan ruqyah batil. Maka kasih aku bagian dari makanan itu. Maka jangan ikut makan. Itu loh Pak. Makanya sampean kalau dikasih pisau, itu ianya juga dibagi. Betul. Lah iya ilmunya kan dari mana? Kok lupa sampean. Meruqyah orang kampungan, orang desa, orang Yahudi bahkan non muslim lah katakan begitu. Meruqyah orang non muslim hukumnya boleh. Asal niatnya membacakan Al-Quran. Saya tanya, boleh nggak meruqyah Pak Ahok? Boleh. Chris John? Boleh. Agnes Monica? Boleh banget. Siapa yang daftar? Bisa apa Nasrani? Bukan Pak, itu Islam. Apa lagi? Kayaknya rondone. Boleh apa enggak? Boleh. Meruqyah Roy Kiyoshi? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Nah gitu tuh. Nanti kamu dipegang terus yuk. Saya mencium bau 350. Iya ketemu Roy Kiyoshi tadi dia. Iya itu sampean. Kita sampean percaya. Baik. Yang kedua hikmahnya adalah ruqyah tidak hanya untuk gangguan gaib. Ruqyah tidak untuk hanya gangguan gaib. Jadi bebas, semua medis, non medis, psikis semua bisa. Karena Al-Quran itu rahmatan lil alamin, untuk semuanya bisa. Kenapa? Saya tanya, kalajengking itu gaib atau tidak? Kalajengkingmu yang di rumah? Enggak, beda. Gaib atau tidak? Tidak. Iya kan? Gaib atau bukan gaib, kecuali kayak ular. Rumah angker mesti ada ular. Kenapa? Al-hayatu masaqatil jin. Ular itu jelmaan jin. Ada dalilnya. Kalau kalajengking tidak ada. Lah kenapa kalian itu berpikir selalu berpikir demikian? Ini santet ini mesti diruqyah. Kalau tidak santet tidak bisa. Siapa yang ngajarin berpikir seperti itu? Mesti kalian belum baca hadisnya. Jelas itu. Jangan baca hadis, kitabnya nggak punya kok. Makanya tiruan saya, barang siapa selalu mengkaitkan ruqyah dengan gangguan gaib, dia pasti korban Trans TV. Kamu sering nonton Trans TV, lupa baca hadis ini. Coba frekuensi ditingkatkan, baca hadis ini sehari 5 kali.
Nggak usah nonton TV. Mesti kamu berpikir, oh ini tak doain begini sebelum insya Allah. Bismillah. Dan saya sering juga meruqyah yang murni medis. Kemarin ada orang yang kena AIDS positif, diruqyah jarak jauh video call. Bismillah oleh tim kita, salah satu tim di Surabaya. Jarak 5 hari setelah pasca diruqyah terus 3 hari. Diruqyah. Setelah diruqyah dia muntah-muntah terus dicek negatif AIDS. Subhanallah. Kata orang, kata dokter nggak bisa sembuh, nggak ada vaksinnya. Corona juga memungkinkan. Jadi jangan selalu, kalau kalian menganggap Quran itu hanya untuk gangguan gaib, sama halnya kalian merendahkan dan meremehkan Quran. Padahal Allah sudah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Maka disinilah keimanan kalian diuji. Ya, jadi jangan menggunakan narasi yang membuat orang ini jauh dengan Quran dengan kalimat, iki katarakmu ki medis murni gak iso diruqyah lho. Malah kesesuk wong yang ngomong ku medis awakmu padha kaya aku gak iso diruqyah. Langsung dokter lho, akhirnya ngremehne Quran. Padahal awakmu dhewe rung tau jin. Gitu. Sampeyan roe jin mung di pasar, gantung-gantung didol. Berobat dengan Al-Quran adalah tradisi orang soleh. Imam Sa'id Al-Khudri orang kesengat kala jengking langsung dibacakan Fatihah. Jadi berobat dengan Fatihah itu tradisinya Imam Sa'id Al-Khudri. Berbeda ketika saya tanya Pak Yanda, kalau asam lambung sakit, misalkan sampai stroke, kira-kira saya nggak berharap ya, tapi kalau iya ya sabar, tapi insya Allah enggak. Allahumma sampai sakit stroke kira-kira diobati kemana? Duh, serius rupiah ini. Enggak, saya ulangi, kamu kalau sakit diobati kemana? Wong di sini nggak ada rupiah kok. Rumah sakit. Nyuwun sewu. Tradisi, saya ngomong tradisi loh ya. Ternyata tradisi seperti itu sudah membudidaya di orang-orang barat. Apa faktanya? Mana buktinya? Saya pernah ke Turki 10 hari. Setelah nyampe Turki, ada orang sakit tak bacain doa minum, gak oleh difoto. Dulu kan Mustafa Kemal kan melarang jilbab, melarang azan pakai bahasa Arab. Karena Turki itu negara sekuler dan masuk wilayah barat, meskipun mayoritas umat Islam di sana. Umat Islam mayoritas, tapi kan masuk barat. Jadi intinya adalah berobat ke rumah sakit itu tradisinya orang-orang barat. Kalau orang-orang soleh kayak Imam Sa'id Al-Khudri, ternyata kalau beliau sakit berobat dengan Al-Quran. Saya juga demikian. Saya menularkan ilmu dari mbah-mbah saya. Mbah saya itu tidak pernah, padahal usianya 100 tahun, hampir 100 tahun lah, tidak pernah berobat ke rumah sakit. Beliau juga mengajarkan kalau sakit ini doa ini Fatihah, doa ke Allah Ta'ala begini-begini. Artinya kalau beliau sakit-sakit, bahkan sampai sekarang saya juga belum pernah ke rumah sakit kecuali sunat. Ini kita, ini orang jenisnya lawang ya orang. Dan melahirkan anak saya yang pertama. Orang tak batak dewi, ayo betul. Enggak, kebidan. Tapi untuk saya sendiri itu belum pernah opname ke rumah sakit. Kenapa? Karena selalu mentradisikan tradisi para sahabat. Pertanyaan saya, kalian hidup di dunia ini pengen melestarikan tradisinya Pak Yan Said, Imam Said atau Imam Yanda? Imam Said atau Imam Yanda?
Dan ternyata tidak ini janda belakang, ini janda, tidak ini janda, tidak ini saja, belakangnya juga sama, sampai ke belakang semuanya sama. Kalau sakit rumah sakit, subhanallah. Maknanya dia melestarikan tradisinya orang-orang barat. Makanya mindsetnya harus dirubah. Siap tidak berubah dengan Al-Quran? Melestarikan tradisinya Imam Said. Kalau kalian sakit, siapa yang bayar? Kasusnya. Greseklah. Solusinya. Kalau berobat dengan Al-Quran harus bermadhab hati yang sehat, bukan akal sehat. Tulisan penting ini. Kalau berobat dengan Al-Quran harus bermadhab hati yang sehat, bukan akal sehat. Saya tanya, kalau kala jengking, orang tersengat kala jengking, dibacakan Al-Fatihah 7 kali, kira-kira masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Tidak, bro. Kenapa? Kalau masuk akal, bahkan orang dikatakan goblok ketika dia menggunakan sesuatu yang gak masuk akal. Kan baca Fatihah, misalkan Imam Said Al-Khudri, bisa saja kemungkinan kalau beliau masih hidup di sini, dia dianggap orang bodoh sama orang Lampung Utara ini. Kenapa? Ya, orang sangat kalau jengking kok Fatihah 7 kali. Goblok, nggak bisa. Kenapa? Karena dia menggunakan akal. Saya tanya, yang menggunakan akalnya melebihi ketaatannya kepada Allah, itu iblis atau Nabi Adam? Iblis. Nah itu tahu. Makanya kalian orang hidup kalau sering menggunakan akal sehat, imanmu lemah. Menurut apa? Saking akal sehatmu terlalu tinggi, kamu nggak percaya Nurga neraka, Telaga Kautsar, Isra Mi'raj, gak bisa dilogikakan semua. Hampir mayoritas di Al-Quran itu nyebut barang-barang gaib. Kalau kamu memaksakan diri untuk memakai logika, gak ketemu. Betul? Oleh sebab itu, kalau kalian Allah mengatakan Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi penyakit kita, syaratnya kita mukmin. Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakan Al-Quran ini petunjuk, wa syifa dan obat. Duduk bukan lilladzina aqalu, bukan untuk orang berakal, tapi lilladzina amanu, untuk orang yang mukmin, yang hatinya sehat. You understand? Yes. Makanya kalian jangan dalam dunia persuruhan ini menggunakan akal sehat, gak akan ketemu. Kalau kalian bermadzhab akal sehat, jangan ikut JRA, tapi ikutlah Rocky Gerung. Akal sehat. Saking sehatnya nggak percaya Tuhan, saking percaya sehatnya nggak percaya surga neraka. Waliyadzubillah. Ngono. Urip iki aja ngene akal sehat. Nah, kalau sampai terjun ke dunia rukyah, otomatis, saya ulangi, otomatis supaya Al-Quran itu berfaedah syifa terhadap penyakitmu dan pasienmu, maka kau harus menggunakan keimanan, hati yang sehat. Hati yang sehat dinaikkan begini, ini akal yang sehat. Hati yang sehat dinaikkan, akal sehatmu diturunkan. Karena kalau kamu memaksakan diri memakai akal sehat, tidak akan ketemu. Kasusnya tidak akan ketemu. Bagaimana bisa ketemu orang sakit kepala, kamu bacakan Al-Mu'awwidhatain, pluk begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia menentu bos. Masuk akal apa tidak? Nah iya,
ngono lho. Bro. Mulane juga akal sehat kok iblis suwe. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bener atau salah? Bener, karena pakai akal sehat. Nah, iya dah. Tapi dia gak taat kepada Allah. Jadi ukuran hidup bagi Allah Ta'ala bukan akal sehatmu itu, bukan IQ, tapi hati yang sehat. Makanya ulil absar alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagi Allah cerdas itu adalah orang yang zikir kepada Allah, bukan akalnya. You understand? Yes. Makanya anakmu nek goblok sekolah bijine songo papat loro aja seneni. Ya Allah nak kaya Pak ya. Yo bukan ditajin terus kerupuk telo kepingine cerdas. Umpama gak cerdas ora apa-apa, sing penting gelem salat ngono lho. Gak lulus S1 ya wis iso dadi presiden kok. Enak presiden gak lulus S1 ana wedok pisan. Ayo bayangkan. Oh, yo. Coba nyek to anakmu iki. Nah, yo anak presiden, gak apa presiden. Presiden Uprus. Nah, perhatikan kalimatnya. Maka kalian di sini saya ajak dunia ruqyah bermadhab hati yang sehat. Siapa atau tidak? Siapa atau tidak? Dan otomatis kalian akal kalian didonkan, dijeglekan. Apa itu didonkan? Jadi akal sehat dinaikkan, otakmu itu dijeglekan. Mau ndak otakmu dijeglekan? Apa itu maksudnya? Dipaksakan untuk urun dulu. Kamu siap ndak otakmu diturunkan? Penting nggak kedengkul loh Pak ya. Makanya nanti sampai nanti lihat YouTube saya Allama Alauddin, nanti Facebook juga ada Allama Alauddin juga ada. Syaratnya nanti lihat YouTube saya harus punya kuota. Di sana kalian ada lihat orang stroke 2 menit, 10 menit sembuh. Padahal sudah 27, ada sekitar 7 tahun purnawirawan. Ada yang tangannya begini 2 tahun, sembuh. Cuman 15 menit sembuh Pak. Pertanyaannya, kok bisa? Kalian tanya kepada saya juga bingung jawabnya. Itu kan gak pakai akal sehat. Aku juga ngerti. Pokoknya mau baca Quran niatnya taat dengan Allah selesai. Nek Allah sembuh, disembuhnya bonus. Nek gak sembuh ya aja protes, niatmu taat kok. Paham gak maksud saya? Tapi ada satu rahasia, ini belum saya bongkar dimanapun. Rahasianya adalah yang saya upload itu yang sembuh, yang mati banyak. Enggak Pak, tenanan lagi, gua kira bujuk, serius saya. Makanya sampean ojo mbok delok lho Gus kok penak men ibu sing mati ya akeh. Harus sampean. Dokter ya padha lho Pak. Aja mbok kira dokter iki gak pernah begini. Quran iki mukjizat, sing jenenge mukjizat iku gak iso dilogikakan, betul? Ngono lho. Gak bisa dilogikakan. Nek bisa dilogikakan itu masih ranah hissi. Jadi kayak herbal bisa main logika, ini sindromnya ini pakai ini bisa, tapi Quran tidak bisa. Dia bisa samakan mukjizat, bisa samakan kalau HPAI, HPA herbal life piye sugesti pada ini prapodo kalamullah kalau kalamun nas pada ini itu pada nih. Baik, lihat tangan saya, kamu akan semakin tidur jauh lebih dalam dari sebelumnya. Pada nih piye dong malu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya rapodol. You understand? Yes. Sitoke gawe turu, sitoke gawe mari. Ngono. Bon, saniki hikmah kelima. Kalau meruqyah tidak boleh bertarif.
Lapo kok gak oleh bertarif? Karena Said Al-Khudri keadaan musafir, sedangkan Imam Said Khudri musafir, sedangkan Imam Yanda pasang pelangkat di rumah. Keadaan mukim dan musafir tidak boleh disamakan. Saya ini kalau mukim nggak boleh jamak qashar, betul? Nah, karena saya bepergian, saya ini sampai Pak tirukan sholatnya di jamak, jimaknya di qashar. Coba tulis, nggak usah. Kenapa? Saya musafir, Pak. Jadi jamak nggak masalah. Tapi kalau Imam Said jadi nggak boleh kamu berdalil Imam Said kasih kambing, loh ini kamu musafir. Good, very good, 7 juta. Kasihan orang-orang seperti sampai yang gak gablek duit ini. Makanya tirukan saya, kalau dikasih pasien alhamdulillah, kalau tidak dikasih menengok ngenteni. Udah. Kalau tidak dikasih investasi akhirat ngomong orang segundel kok pengen balik ini modal barang.